Alright, good afternoon everybody. How are you doing this afternoon? Are you doing pretty good? Ya, saya harapkan semuanya baik-baik saja. Baik anak-anakku semuanya, kelas 8 SMP. Sore hari ini kita akan coba mendiskusikan chapter 7, ya, bab yang ke-7 about my uncle is a zookeeper. Paman saya adalah seorang penjaga kebun binatang. Bagaimana pembahasannya? Let's check it out. Oke. Ya, jadi ya anak-anakku semuanya, pada tema ini nanti akan dibagi pada 3 video, yaitu part 1, part 2, and part 3. Pada kali ini kita akan fokus pada part 1. Oke? Kita fokus pada video yang pertama. Alright, ya. Simple present tense dalam kalimat positif, ya. Baik, simple present tense dalam kalimat positif or positive sentence. Nah, jadi anak-anakku, ya, ini kan terdiri dari 3 buah kata, yaitu simple, present, dan tense. Dimana simple itu artinya sederhana, present itu artinya sekarang, sedangkan tense artinya bentuk waktu. Jadi kalau ketiga buah kata ini kita gabungin, maka kita bisa mendapatkan sebuah definisi bahwa simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian sekarang atau sederhana. Artinya kata kerjanya tidak boleh ing, ya. Kalau negatif artinya tidak boleh, ya. Tidak boleh verb 2 dan tidak boleh verb 3, tapi harus verb 1, atau dengan kata lain dia bentuknya harus sederhana, ya, dia. Oke. Sedangkan fungsi daripada simple present tense adalah untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran dan kegiatan rutin atau dikerjakan secara berulang-ulang. Kita lihat teman-teman contoh di sini, ya. Example number 1. Elephant use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouth. Gajah menggunakan belalai mereka untuk seperti tangan untuk mengambil makanan dan minuman ke dalam mulut mereka. Nah, jadi ini kan sebuah fakta, ya, sebuah kebenaran. Oke. Nah, oleh karena itu dia harus menggunakan verb 1 di sini, use. Tidak boleh using, ya. Tidak boleh used menggunakan ing atau id, karena itu bukan verb 1. Oke. Alright. Now, example number 2. My sister and I get up early every day, ya. Kakak saya dan saya bangun cepat setiap hari. Nah, ini kan berulang-ulang, ya. Nah, ini dia. Oke, karena dia berulang-ulang, maka harus menggunakan simple present tense atau verb 1, get up, ya. Not getting up, not got up, ya, not got up. Oke. Jadi tidak boleh di sini ada ing, tidak boleh ada verb 2, ya. Jadi harus get up. Oke. Alright, let's go on. Mari kita lanjut. Positive sentence of simple present tense, ya, teman-teman. Kita lihat contoh berikut. I take care of our home every Sunday. Saya take care, menjaga rumah saya setiap hari Minggu, karena mungkin semua orang bepergian. Dengan kalimat yang sama kita ubah semuanya subjeknya. I menjadi we, you, they, he, she, it, dengan kalimat yang sama, ya, dengan predikat atau kata kerja yang sama. What happens? Apa yang terjadi? Ya, we take care, we take care, you take care, they take care, he takes care, she takes care, it takes care. Apa yang terjadi? Ternyata di sini ada penambahan s, ya, ketika subjeknya he, she, it, ya. Di sini tidak ada s, ya, sedangkan di sini semuanya ada s. Oke. These are example 1, ya. Now let's check out example number 2. Okay. I catch butterfly behind my house every morning. Ya, saya menangkap kupu-kupu di belakang rumah saya setiap pagi. Nah, kata kerja adalah catch, menangkap. Kita ubah kembali semua subjeknya we, they, he, she, it. What happens? Apa yang terjadi? Sama seperti yang tadi, ya, teman-teman, yang ini tadi. Ternyata ketika subjeknya he, she, it, maka ada penambahan es pada kata kerja pertamanya atau verb 1-nya, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya apa yang terjadi pada kata kerja pertama atau verb 1, yang terjadi adalah penambahan s atau is jika subjek kalimatnya orang ketiga tunggal. Yang mana saja orang ketiga tunggal? He, she, dan it. Ya, ini dia, ini orang ketiga tunggal. Sedangkan
I will then they ini bukan orang ketiga tunggal ya. Oke. Let's carry on. Kita lanjut ya anak-anak semuanya. Bagaimanakah aturan penambahan S atau IS pada bab 1 ya? Karena kadang ditambah S, kadang ditambah IS. Bagaimana peraturannya? Nah, begini peraturannya ya. Kita perhatikan contoh berikut. The shopkeeper opens dan selanjutnya ya. Ini nanti bisa kamu baca sendiri. He rings and so forth. My father always kisses and so forth. She never pushes and so forth. My teacher teaches and so forth. He does the course. The mechanic fixes, the boy sometimes tries. Jadi saya hanya baca sampai di predikat saja untuk menghemat waktu. Jadi nanti kamu boleh baca sampai selanjutnya, oke? Nah, ternyata teman-teman di sini ada yang penambahan S, ada yang penambahan IS, ya. Jadi bagaimana peraturannya? Aturannya bagaimana gitu ya? Oke, kita perhatikan. Ternyata peraturannya ada dua, ya. Kadang ditambah S, terkadang ditambah IS, ya, pada bab 1. Yang pertama adalah kita perhatikan teman-teman yang ini, jika kata kerjanya berakhiran SS, SH, CH, O, X, dan Y. Ini dia. SS, SH, CH, O, X, dan Y. Maka ditambahkan IS. Sedangkan yang kedua, kalau kata kerjanya bukan berakhiran yang tadi, ya, maka cukup ditambahkan S. Ini kan berakhiran G. Ini kan berakhiran N, bukan SS, SH, CH, O, X, dan Y. Nah, seperti itu. Jadi gampang teman-teman ya. It is easy to comprehend. Gampang untuk difahami. Can you get it? Bisa difahami? Alright ya. Saya harap anak-anakku semuanya kelas 8 bisa memahaminya dengan baik. Oke, let's go on again. Kita lanjut lagi ya. Apa itu kata kerja? Semua kata yang menyatakan kegiatan atau aktivitas. Apa ciri-cirinya? Bisa ditambahkan imbuhan. Kita lihat teman-teman contohnya sini. Makan, memakan. Lompat, melompat. Jalan, berjalan. Bicara, berbicara. Baca, membaca. Jadi menyatakan kegiatan atau aktivitas. Kemudian ciri-cirinya bisa ditambahkan imbuhan. Kalau bukan menyatakan kegiatan, bukan kata kerja. Kalau tidak bisa ditambahkan imbuhan, berarti bukan kata kerja atau bukan verb ya. Nah, ini contohnya kata kerja. Kita bandingkan teman-teman dengan yang ini. Pulpen ya, mepulpen, malas, memalas, dimalas, kursi, mekursi, dikursi, berkursi, terlambat, terlambat, dilambat. Nggak bisa ya, bingung kita ya. Kenapa tidak bisa teman-teman? Because these all are not verbs ya. Because these all aren't verb. Karena ini semua bukan kata kerja, makanya tidak bisa ditambahkan imbuhan. Oke? Alright, let's carry on ya. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi dari contoh-contoh yang tadi ya saya ulangi di sini, maka didapatkanlah pattern ya atau rumus daripada simple present tense dalam kalimat positif, yaitu subject plus predicate plus objek atau komplement. Yang paling penting ya sama dengan present continuous tense ya, setiap tense tentunya yang berbeda adalah predikatnya ya. Apa predikat simple present tense? Ini dia. Ini semua subjek ya. I will, they, he, she, it. I will, they, he, she, it. Sedangkan selanjutnya adalah predicates ya. Clean, 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 cleans, 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 catch, catch, catches, catch, catches. Oke, itu semua predikatnya. Berarti predikatnya adalah verb 1 plus SOES ya, plus object or complement. Nah, jadi fokusnya teman-teman ada di predikatnya. Oke, di sini dia. Maka kita buat ini warna merah. Oke, I make it red color. Alright. Jadi catatannya apa teman-teman? Catatannya adalah SIS ditambahkan jika kata kerja ya, pada kata kerja maksudnya jika subjeknya orang ketiga tunggal atau third person singular, yaitu he, she, dan it ya, seperti itu. Jangan lupa menambahkan S atau IS jika subjek kalimatnya he, ini ya, he, she, it ya, he, she, it. Oke. Alright, teman-teman, di sini ada saya buat di sini exercise 1, exercise 2 ya, and exercise 3. Silakan dikerjakan. Oke. Nah, silakan dikerjakan untuk latihan kalian. Alright guys, thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di comment, di like, and subscribe. Thank you. See you next meeting. Bye bye.